Oke, yang pertama saya akan menyampaikan terkait dengan dasar-dasar AMDAL. Oke. Seperti kita ketahui bersama, pembangunan industri, pertanian, pemukiman, dan lain-lain itu adalah sebuah keniscayaan ya, karena dengan adanya keberadaan manusia. Nah, pembangunan industri, pertanian, pemukiman, dan lain-lain itu adalah untuk menjawab kebutuhan penduduk akan sandang, pangan, dan papan ya. Kebutuhan sarana pangan dan papan itu membutuhkan apa namanya industri, pembangunan, pertanian, dan pemukiman. Ya. Nah, ketika terjadinya sebuah pembangunan, industri, dan lain-lain, itu membutuhkan sumber daya alam, eksplorasi sumber daya alam ya. Ketika eksplorasi sumber daya alam tersebut kurang bijaksana, ya, maka akan terjadi degradasi lingkungan. So, degradasi itu adalah penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan seperti kita ketahui bersama karena adanya pencemaran ya, sesuatu yang masuk ke dalam lingkungan menyebabkan lingkungan itu tidak berfungsi secara maksimal ya, karena faktor alam maupun faktor manusia. Ini faktornya faktor manusia karena ada pembangunan, kebutuhan untuk penduduk. Nah, degradasi ini menyebabkan akhirnya kerusakan dan penyemaran lingkungan hidup. Nah, oleh karena itu diperlukan kebijakan lingkungan ya, kebijakan lingkungan di antaranya itu AMDAL ya, kebijakan lingkungan tersebut untuk bisa menjawab ataupun memfollow up ketika terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan atau mencegahnya ketika pembangunan industri atau pertanian pemukiman dan lain-lain itu hadir. Ya. Jadi itulah fungsi dari kebijakan lingkungan. Ya. Nah, AMDAL atau kita sebut juga EIA, analis mengenai dampak lingkungan atau Environmental Impact Assessment, adalah studi lingkungan untuk melihat besar dan pentingnya dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan. Ada beberapa aspek di sana, yaitu adalah fisik, kimia, biologi, sosial, budaya, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Ya, fisik terkait dengan struktur tanah, geologi, bentang lahan, kimia, pencemaran air, udara, dan tanah, biologi, dampak terhadap flora dan fauna, biodiversitas. Ya. AMDAL adalah sistem yang berasal dari Amerika Serikat yang diterapkan sebagai mekanisme untuk memaksakan ya, law enforcement, implementasi Undang-Undang Nasional Kebijakan Lingkungan, National Environmental Policy Act (NEPA) tahun 1970. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa setiap tindak federal harus disertai pernyataan dampak lingkungan, Environmental Impact Assessment, ya, Statement atau EIS. EIS dihasilkan melalui proses Environmental Impact Assessment. Sistem ini selanjutnya digunakan oleh berbagai negara termasuk Republik Indonesia. Jadi sistem yang bagus ini akhirnya diratifikasi atau digunakan oleh Indonesia. Pada tahun 92 diperkuat oleh Deklarasi Rio ya di Brazil. Masing-masing negara mengembangkan sistem tersebut sesuai dengan kondisi setempat. Ada beberapa jenis environmental impact assessment atau asesmen terhadap kondisi lingkungan ya. Metode kajian dapat bersifat universal, namun posisi EIA disesuaikan dengan sistem pengendalian development control di masing-masing negara. Di Kanada ditetapkan dengan sangat selektif dan melalui beberapa tahap yang memfokus. Di Inggris sebagai pelengkap sistem pengendalian yang telah ada. Di Australia merupakan pemprakarsa kegiatan untuk menghindari gugatan pada masa datang. Di Indonesia disebut sebagai analisis mengenai dampak lingkungan sebagai syarat permohonan atau bukan pemberian izin ya, suatu rencana kegiatan atau usaha. Sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 92 ditetapkan dan dikenal sebagai ada namanya PEDAL, Pernyataan Dampak Lingkungan, KADAL, ya Kajian Dampak Lingkungan, Studi dan Analisis Dampak Lingkungan, STUDAL dan SANDAL. Lalu analisis dampak lingkungan ANDAL atau ADL. Nah, penetapan Undang-Undang tahun 1982 nomor 4 ini membakukan istilah AMDAL ya. Yang AMDAL itu digunakan. Pada tahun 99 diperkuat lagi dengan PP dan Undang-Undang tahun 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, tentang regulasi AMDAL ini, kewajiban AMDAL di Indonesia diatur pada PP tahun 99, kegiatan wajib AMDAL
apa saja sih kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL? Nah, itu ada di tahun 2001 di Kemenelh. Misalnya yang harus masuk dalam wajib AMDAL itu adalah bendungan yang tingginya lebih dari 15 meter dan luasnya 200 hektar, jalan tol, irigasi, pembangunan jalan, kota besar, kota sedang, pedesaan ada dengan ukuran-ukuran tertentu. Kegiatan yang tidak wajib AMDAL melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan UKL dan upaya pemantauan lingkungan. Nah, jadi dari gambar ini kita bisa melihat ya, pertanyaan awalnya itu adalah apakah menimbulkan dampak. Kalau dia tidak menimbulkan dampak tidak perlu AMDAL. Tapi kalau dia kurang atau tidak penting ya, kurang penting itu wajib UKL atau UPL ya. Kalau dia dampaknya penting itu wajib AMDAL. Nah, yang disebut dampak penting itu ada ukuran-ukuran tertentu ya, apakah penting atau tidak penting. Sebagai case-nya, contoh saya ini lagi bikin masjid sama sekolah misalnya. Nah, lalu ada dampak kurang penting, maka wajib UKL dan UPL. Ya. Nah, ini pengurusannya ke Dinas Lingkungan Hidup. Dampak penting perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar dan diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan. Tujuan pembangunan, ya, tujuan pengendalian pembangunan melalui AMDAL ini adalah mengurangi atau meniadakan akibat yang tidak direncanakan atas perubahan lingkungan, khususnya akibat yang mendasar, meluas, dan berjangka panjang. Mengidentifikasi pemecahan masalah yang optimal, mencegah atau mengatasi konflik kepentingan, melibatkan publik, dan menjamin keterbukaan proses pengambilan keputusan. Jadi harapannya ini pertama mengurangi atau meniadakan ya sebuah terjadinya perubahan lingkungan ya, terutama yang luas dan jangkanya panjang. Lalu kira-kira mengidentifikasi pemecahan masalah yang optimal. Kalau ada dampaknya apa pemecahan masalahnya? Yang berikutnya mencegah atau mengatasi konflik kepentingan. Jadi kalau di dalam AMDAL itu harus ada beberapa pihak atau stakeholder yang terlibat ya. Melibatkan publik dan menjamin keterbukaan proses pengambilan keputusan. Jadi kalau di AMDAL juga ada beberapa sidang dan salah satunya adalah uji publik. Nah, tujuan pengendalian dapat dicapai jika kedudukan AMDAL dalam proses pembangunan tepat. Fungsi AMDAL dalam pembangunan. AMDAL salah satu upaya preventif ya, pencegahan pengendalian dampak di lingkungan oleh kegiatan pembangunan selain tata ruang, tata guna lahan, audit lingkungan, LCA, DSB dan sebagainya. PLCA itu life cycle assessment ya. Jadi melihat apa namanya siklus hidup dari suatu kegiatan. Untuk pengambilan keputusan kelayakan lingkungan, ya, jadi AMDAL itu untuk pengambilan keputusan kelayakan lingkungan. Ada 3 aspek ya, perizinan, bagian studi kelayakan, dan perencanaan pengembangan wilayah. Ini yang berkaitan ya. Kalau studi kelayakan itu kaitannya ke teknologi yang digunakan, teknologi dan perancangan proses. Siapa saja sih di AMDAL ini atau Environmental Impact Assessment itu yang menjadi stakeholder ataupun stakeholder itu apa ya? Pihak-pihak yang berkepentingan ya. Yang pertama owner itu adalah yang punya perusahaan, yang punya industri, yang bekerja di sana ya. Owner of the project ya, yang punya project ya, yang punya proyek. Nah, mereka mempersiapkan dokumen ya, RKL, RPL, dan seterusnya. Nah, biasanya yang membantu dalam membuatnya itu ada konsultannya, konsultan AMDAL ya. Lalu technical teamnya itu komisi AMDAL itu terdiri dari pemerintah lokal atau pemerintah pusat, publik, masyarakat, NGO itu non-governmental organization itu LSM, expert atau ahli-ahli. Nah, ketika ini sudah approval oleh bupati atau pemerintah setempat, maka bisa dilaksanakan ya. Tapi dengan Undang-Undang Cipta Karya sekarang ini, sepengetahuan saya itu sekarang ke pemerintah pusat. Ini masih apa namanya, simpang siur sih tapi beritanya ya. Ini contoh-contoh ya kalau kita melihat ya kegiatan-kegiatan wajib AMDAL yang industri, apa namanya, jalan, infrastruktur, jembatan ya. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan apa namanya sumber daya alam, pengolahan sumber daya. Nah, ini biasanya
membutuhkan AMDAL. Nah, jadi analisis mengenai dampak lingkungan, ya AMDAL itu ada 3 dokumen ya. Ada dokumen ANDAL, analisis dampak lingkungan, ada RKL, rencana pengelolaan lingkungan, dan ada RPL, rencana pemantauan lingkungan. Dokumen AMDAL itu terdiri dari 5 dokumen penting ya. Pertama, sebelum bikin AMDAL itu ada kerangka acuan dulu. Ya, sebagai dasar pelaksanaan studi AMDAL disusun sebelum kegiatan AMDAL dilaksanakan. Lalu ada ANDAL, analisis dampak lingkungan, RKL, RPL. Nah, terakhir ada disebut sebagai executive summary, mau membuat ringkasan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL. Ya. Ringkasan dari RKL dan RPL disebutnya executive summary. Nah, jadi kalau dokumennya jadi 5 nanti. Sebelum ANDAL ada KA ANDAL. Oke. Nah, tahapan studi AMDAL itu penyusunan kerangka acuan, uraian rencana kegiatan, alam feasibility study, identifikasi dampak, rona lingkungan awal, environmental settingnya, bagaimana sih lingkungan awal, prediksi dampak, perubahannya seperti apa, asesmen dan mitigasi dampak. Tahapan studinya, dan seterusnya. Mungkin ini dulu sebagai dasar ya. Jadi untuk AMDAL adalah dokumen yang dibuat untuk ketika adanya sebuah proyek ataupun kegiatan yang ternyata itu berdampak penting terhadap lingkungan ya. Nah, dan di dalamnya ada stakeholder ataupun pihak-pihak berkepentingan, pemangku kepentingan yang ingin memerlukan AMDAL tersebut. Misalnya owner, lalu pihak komisi dari AMDAL-nya dan pemerintah. Oke, demikian kalau untuk AMDAL ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke bahasan berikutnya. Oke, yang berikutnya terkait dengan dasar teknik lingkungan.